Pagi itu, matahari baru saja mengintip di balik menara-menara tinggi Masjidil Haram. Ribuan jamaah sudah memadati area tawaf, berputar mengelilingi Ka'bah dengan khusyuk. Di antara lautan manusia itu, seorang pria parubaya, berpakaian ihram putih, tampak berbeda. Wajahnya gelisah, matanya liar memandang sekeliling, seolah ada yang dicarinya. Namanya Pak Ridwan, seorang pengusaha sukses dari Bandung. Perjalanan umrohnya kali ini adalah nazar atas kesuksesan besar yang baru saja diraihnya. Tapi, ada sesuatu yang mengganggu batinnya sejak ia tiba di Tanah Suci. Setiap kali ia menutup mata untuk berdoa, bayangan seorang wanita dan anak kecil muncul, menangis terseduh-seduh, memohon ampun padanya. Siang itu, setelah menunaikan sholat zuhur, Pak Ridwan memutuskan untuk beristirahat di lantai atas masjid, mencari ketenangan. Namun, saat itulah sesuatu yang ganjil terjadi. Seorang jamaah melihat leher Pak Ridwan memanjang, perlahan namun pasti, hingga hampir 2 kali lipat panjang normal. Para jamaah yang melihat kejadian itu langsung geger, sebagian mencoba menolong, sebagian lagi hanya bisa terpaku, mengucap istighfar berulang-ulang. Kehebohan itu segera menarik perhatian petugas keamanan. Pak Ridwan dibawa keluar dari area masjid, dibawa ke ruang medis terdekat. Namun, tak ada penjelasan medis yang mampu menjawab fenomena tersebut. Dalam kondisi bingung dan ketakutan, Pak Ridwan mulai menceritakan apa yang membebani hatinya selama ini. Ternyata, di masa lalu, ia pernah berlaku kejam pada seorang karyawannya. Wanita itu dipecat tanpa pesangon, dituduh mencuri meski tak ada bukti. Anak wanita itu sakit keras, dan tanpa pekerjaan, mereka tak mampu berobat. Akhirnya, anak itu meninggal dalam kesengsaraan. Pak Ridwan selalu merasa ada yang menghantuinya, namun ia menutup hati pada penyesalan. Kisahnya menyebar cepat, dari satu telinga ke telinga lainnya, hingga ke telinga seorang ulama besar yang sedang umroh kala itu. Sang ulama memutuskan menemui Pak Ridwan, membawanya ke tempat sepi, mengajaknya untuk benar-benar bertaubat. Dengan air mata yang deras, Pak Ridwan memohon ampunan Allah, meratap atas kesalahan dan kekejamannya dulu. Tiba-tiba, di depan mata ulama dan beberapa saksi, leher Pak Ridwan perlahan kembali ke ukuran normal. Semua yang melihat kejadian itu merinding, menyadari bahwa keadilan Allah bisa datang dalam bentuk yang tak terduga. Hari-hari berikutnya, Pak Ridwan menghabiskan waktunya di Tanah Suci dengan beribadah dan berbuat baik pada sesama jamaah. Ia membagikan hartanya pada yang membutuhkan, menghubungi keluarga wanita yang pernah ia zalimi, dan memohon maaf pada mereka. Hatinya terasa lebih ringan, meski bayangan dosa itu akan selalu membayanginya. Tak ada yang tahu pasti apakah kejadian itu benar-benar azab atau sekadar peringatan keras dari Allah. Namun, bagi Pak Ridwan, itu adalah titik balik hidupnya, pengingat bahwa kesuksesan dunia tak ada artinya jika hati penuh dosa. Setelah kembali ke Indonesia, Pak Ridwan semakin berubah. Ia berhenti dari bisnis yang penuh kecurangan dan mendirikan lembaga sosial untuk membantu orang-orang miskin. Ia mulai aktif dalam kegiatan keagamaan, memberikan ceramah dan berbagi pengalaman spiritualnya kepada banyak orang. Suatu malam, dalam tidurnya, Pak Ridwan bermimpi bertemu dengan wanita dan anak kecil yang selama ini menghantuinya. Kali ini mereka tidak menangis. Wajah mereka tenang, tersenyum, seolah mengisyaratkan bahwa mereka telah memaafkannya. Pak Ridwan terbangun dengan hati yang damai, merasa bahwa beban yang selama ini menekan jiwanya akhirnya telah diangkat. Sejak saat itu, ia menjalani hidup dengan penuh keikhlasan, berserah diri sepenuhnya kepada kehendak Allah. Kejadian di Masjidil Haram menjadi pelajaran yang tak akan pernah ia lupakan, sebuah peringatan yang membawanya kembali ke jalan yang benar.